Puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara. Kita berada di tempat masing-masing. Kita bisa berkumpul secara online, meskipun lewat saluran YouTube, tetapi itu tidak pernah mengurangi kehadirat Tuhan. Tuhan selalu hadir di tengah kita, memenuhi hati kita. Amin saudara. Mari kita menyembah Tuhan. Kita pujikan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah hadirat Tuhan. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Haleluya. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Katakan, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Amin. Haleluya. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Mari Tuhan lawat setiap kami.
Engkau berkati ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Mari Tuhan, Engkau yang turut campur tangan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Layakkan kami untuk beribadah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau sambut ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan tiada berkesudahan. Amin saudara. Mari kita pujikan pujian. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku hari demi hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku, haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan bersama. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi. Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Puji Tuhan, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus teramat baik buat kita saudara. Mari kita sebentar mau menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus melembutkan hati kita saudara. Karena firman Tuhan itu terkadang seperti pedang bermata dua saudara. Yang kena sana kena sini ya saudara. Jadi kalau kita dilembutkan hati kita, maka kita mau menerima firman Tuhan itu dengan sepenuh hati kita. Amin saudara. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu. Amin, haleluya. Dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan sekali lagi, Bapa, lembutkanlah
lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Amin, haleluya. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu atas kami Bapa. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu setiap hari Tuhan. Sehingga di hari-hari yang jahat ini Tuhan, kami boleh melekat dengan Engkau Bapa. Kami boleh seturut dengan-Mu Tuhan. Kami boleh taat firman-Mu Tuhan. Karena hanya itulah yang bisa kami pegang Bapa. Janji-janji-Mu yang begitu mulia Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar Bapa kami mau menerima firman-Mu, biarlah apa yang Kau tabur saat ini Tuhan adalah benar-benar yang dari Engkau Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu yang ya dan amin Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Berarti kita mendapatkan kasih karunia untuk kita melakukan, mengikuti ibadah. Sekalipun secara lahiriah kita tidak berkumpul dalam satu ruangan, karena keadaan, karena kondisi dan situasi, tetapi saya percaya roh kita, hati kita satu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Bukan hanya itu saja. Siapkan hati kita untuk ikuti ibadah ini. Sebab dalam ibadah Alkitab berkata ada janji buat kita. Baik untuk hari ini atau untuk waktu yang akan datang. Puji Tuhan. Mari kita belajar. Pada masa-masa yang sukar dan sulit ini, satu hal yang jangan sampai hilang dalam hidup kita,
yaitu damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengatakan, damai yang kuberikan, damai yang kutinggalkan untukmu, tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Kalau Bapak Ibu mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, maka Bapak Ibu tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab damai sejahtera itu hanya bisa kita peroleh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Saya akan bacakan untuk kita semua dan Bapak Ibu menyimak Alkitabnya. Sekali lagi 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa, yaitu Yesus, telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kita apa? Dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin sampaikan kepada seluruh jemaat, posisi kita di hadapan Allah Bapa di surga. Bukan hanya kita disebut sebagai anak-anak Allah, tetapi posisi Bapak Ibu sekalian sekarang ini karena sudah percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati karena dosa kita, Dia sudah bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara punya iman, oleh karena itu posisi Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Bukan karena kita melakukan sesuatu, karena bukan kebaikan kita, bukan karena kita melakukan hukum Taurat, bukan. Tetapi itu kasih karunia buat kita. Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa. Petrus berkata, Yesus tidak berbuat dosa. Di dalam Dia tidak ada dosa. Tetapi oleh karena dosa kita, Yesus tanggung itu semua. Dia mati di atas kayu salib. Oleh darahnya, dosa kita ditebus. Hidup kita disucikan oleh darah Yesus. Oh, haleluya. Bukan karena kebaikan kita. Itu kasih karunia. Sesuatu yang seharusnya tidak layak kita terima. Sesuatu yang seharusnya tidak layak Tuhan berikan untuk kita. Tetapi itu kita diberikan untuk kita. Kita terima. Itu namanya kasih karunia. Oleh kasih karunia itulah sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah. Oh, haleluya. Ini yang membuat saya bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena upaya saya, bukan karena usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Allah kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita baca Roma pasal yang ketiga. Oh, haleluya. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dan 24.
Karena semua orang telah berbuat dosa. Bapak Ibu perhatikan, siapa yang telah berbuat dosa? Semua orang. Tidak terkecuali. Alkitab berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dalam Kristus Yesus dengan cuma-cuma melalui apa? Penebusannya di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, kalau engkau punya iman, percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati karena dosa kita, maka hidupmu sekarang di hadapan Allah, engkau dibenarkan oleh Allah. Oh haleluya, kita dibenarkan di hadapan Allah. Pak, saya masih berbuat salah. Ya, karena kita ada di dalam daging, mungkin kita bisa berbuat salah, tetapi bukan bermaksud kita melakukan untuk berbuat salah. Tapi oleh itulah Yesus mati buat kita. Dan hidup kita sudah dibenarkan oleh kurban Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, ini kasih karunia. Sekali lagi saya katakan, bukan karena usaha dan kemampuan kita melakukan sesuatu, melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena kasih karunia kita dibenarkan di hadapan Allah. Apa bedanya? Melakukan sesuatu. Kalau saudara melakukan sesuatu ingin dibenarkan oleh Allah, maka saudara tidak akan pernah mengalami pembenaran di hadapan Allah. Kenapa? Karena saudara kalau ingin melakukan sesuatu, itu berpusatkan kepada siapa? Diri kita sendiri, upaya kita, kemampuan kita, kekuatan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau ada satu saja yang tidak bisa kita lakukan atau tidak kita lakukan, maka semuanya itu tidak berlaku buat kita. Tetapi kasih karunia bukan berpusatkan kepada diri kita, tetapi berpusatkan apa yang Allah sediakan buat kita. Persediaan Allah itu lebih daripada cukup. Allah menyediakan melebihi daripada yang kita perlukan. Oleh karena itu Bapak Ibu, hidup kita bukan berpusatkan kepada diri kita, tetapi kita selalu memandang kepada Tuhan, berpusatkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, jadi hidupmu sudah dibenarkan oleh Allah lewat penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu, jangan engkau menerima di dalam hatimu ada tuduhan apapun bahwa engkau sudah dibenarkan oleh Allah lewat kurban Kristus. Jangan mau, sebab engkau akan kehilangan damai sejahtera. Pak, saya telah melakukan yang salah, betul. Tapi katakan di dalam Yesus Kristus, kebenaranku bukan oleh karena aku melakukan, tetapi kebenaranku adalah Yesus Kristus Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib dan darahnya menghapus semua dosaku dan aku dibenarkan oleh Allah. Ketika Allah Bapa melihat kita, yang dilihat itu bukan kita, tetapi Yesus yang ada dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Bapa sangat puas dengan kurban yang sudah dipersembahkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Oleh karena itu kita yang percaya kepadanya,
kita dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu, bukan hanya itu saja posisi kita di hadapan Allah, tetapi ada satu lagi yang ingin sampaikan buat saudara, supaya saudara tahu siapakah kita di hadapan Allah Bapa di surga. Ibrani pasal yang ke-11. Oh, haleluya. 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 Kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Alkitab kita berkata, tetapi tanpa iman, Bapak Ibu kan sudah percaya kepada Yesus. Itu iman yang Allah anugerahkan buat kita. Alkitab berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang apa? Berkenan kepada Allah. Kalau saudara hanya menjalani hari-hari hidupmu ini hanya melakukan hukum Taurat supaya engkau dibenarkan, engkau tidak akan pernah dibenarkan oleh Allah. Dan tanpa iman, Alkitab berkata, tidak mungkin orang apa? Berkenan. Karena saudara punya iman yang dianugerahkan oleh Allah pada Bapak Ibu sekalian, maka hidupmu dibenarkan dan berkenan. Dia, oh haleluya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak salah kalau Alkitab berkata, doa orang benar apa? Besar kuasanya. Kenapa? Karena hidupmu sudah dibenarkan dan berkenan di hadapan Allah. Saya ingin berikan satu contoh. Abraham, bapak orang percaya. Ketika Abraham itu kembali ke tanah Negeb, dikisahkan di situ, Raja Gerar yang namanya Abimelek melihat istri si Abraham ini, hatinya jadi tertarik. Kemudian menyuruh bawahannya untuk mengambil Sarai. Mungkin akan dijadikan istrinya atau gundiknya. Bapak Ibu, kenapa Abimelek mengambil istri Abraham? Karena kesalahan siapa Bapak Ibu sekalian? Pengakuan daripada Abraham. Salah Abraham. Tidak salah kalau Raja Gerar ini mengambil si Sarah. Ya toh? Tapi Alkitab mengatakan pada suatu malam Allah memberikan mimpi kepada Abimelek. Dia dikatakan, karena perempuan ini maka engkau harus apa? Mati. Seharusnya dalam peristiwa ini yang disalahkan siapa saudaraku? Abraham. Karena Abraham yang salah. Tetapi Allah membela Abraham. Yang akan dihukum siapa? Raja Gerar. Kenapa? Karena Abraham, oleh karena dia punya iman, hidupnya dibenarkan dan berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Ayo kita baca Roma pasal yang ke-8. Oh, haleluya. Haleluya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut apa?
bekerja dalam apa? Segala sesuatu. Bapak Ibu pernah melakukan sesuatu kesalahan? Oh, tiba-tiba ini keliru. Tapi percayalah, karena hidupmu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, karena hidupmu sudah dibenarkan dan engkau berkenan di hadapan, maka Tuhan akan turut apa? Bekerja. Untuk apa? Mendatangkan apa? Kebaikan. Saya banyak melihat dan mengalami. Tiba-tiba di tengah perjalanan hidup ini, oh ini salah. Tetapi puji Tuhan, ada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan akan turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Oh haleluya, saya senang sekali pada masa-masa yang sukar ini. Ingat posisi kita sudah dibenarkan, hidup kita berkenan di hadapan, dan Allah akan turut bekerja untuk mendatang kebaikan. Oleh karena itu, kuatkan imanmu, kuatkan kepercayaanmu kepada Allah. Mungkin kau saat ini sedang sakit, atau apapun itu masalahmu, tetap percaya. Ada Yesus yang menjadi penolong buat kita. Ayo kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih karunia-Mu. Kami sudah dibenarkan lewat korban Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya setiap saat Engkau melihat kami, Engkau tersenyum, Engkau senang karena kami punya iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, biarlah mereka ada dalam pemeliharaanmu yang ajaib. Tidak ada yang berkekurangan pada masa yang sukar ini. Karena kami percaya Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oh haleluya, puji Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Semua yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena kita beriman, percaya kepada Yesus. Karena di dalam Dia ada keselamatan yang pasti. Amin. Tidak moga-moga, tetapi kepastian pengampunan dosa karena percaya kepada Yesus. Mari pupuk imanmu dengan setiap kebenaran firman Allah yang ditulis dalam Alkitab. Jangan pernah bimbang dan ragu akan kebenaran firman Allah. Amin. Karena firman Allah itu hidup, berkuasa, dan firman Allah itu pribadi Yesus sendiri yang menjadi firman dan tinggal di antara kita. Biarlah iman kita semakin teguh di dalam pengiringan kita hari-hari yang jahat ini. Jangan bimbang, jangan ragu, dan jangan tinggalkan
persekutuanmu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena di dalamnya ada jaminan yang luar biasa. Kita bersyukur buat firman-Nya. Kita berdoa, Bapa surga kami yang kami kenal di dalam Yesus, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di dalam luar Yesus tidak ada kebahagiaan. Tetapi orang yang percaya dan mau tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya, maka janji Allah, pemeliharaan, pertolongan lewat iman percaya kami, kebahagiaan itu telah disediakan bagi umat yang percaya. Bertetapkan iman kami agar kami tidak goyah, karena janji firman Tuhan ya dan amin. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang di dalamnya beroleh selamat selain di dalam nama Yesus. Meteraikan nama itu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang jahat ini. Kami tetap percaya pemeliharaan-Mu, pertolongan-Mu, berkat-Mu, penghiburan-Mu, kesembuhan akan terjadi menyertai kehidupan orang percaya. Kita bangkit berdiri, angkat tangan. Kami percaya Tuhan telah memberkati kami lewat firman-Mu, bukan karena amal perbuatan baik kita diselamatkan, tapi karena kita percaya, beriman di dalam nama Yesus. Di situ ada jaminan keselamatan, pengampunan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pulihkan Indonesia dari segala keterpurukan. Tuhan melihat biarlah Indonesia dipulihkan di dalam nama Yesus, nama yang memberi kemenangan. Biarlah berkat-Mu menyertai umat percaya, baik di mana mereka berada, jemaat-Mu yang di rumah. Tuhan menolong, yang sakit juga Tuhan telah menyembuhkannya. Kami percaya berkat yang daripada Bapa surgawi lewat nama yang ajaib itu akan dilimpahkan kepada seluruh jemaat-Mu di mana mereka berada yang percaya kepada Yesus. Berkat yang daripada Bapa, Putra, dan lewat persekutuan Roh Kudusnya akan menyertai kita sekalian dari hari ini
dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Minggu depan ibadah akan dibuka. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.